Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali, dan saya pada kesempatan ini akan membagikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, Bapak Ibu dan saudara-saudara mengenai berpikir ilmiah, dan saya akan mengaitkannya nanti dengan teologi. Artinya berpikir ilmiah dan kaitannya dengan teologi. Nah, sesuai yang terkasih, kita akan belajar bersama-sama bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini, manusia maupun binatang, memiliki otak. Karena memiliki otak, manusia dan binatang itu mampu berpikir. Tetapi pikiran manusia mampu menghasilkan pengetahuan, di mana pengetahuan ini digunakan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Artinya dalam pembahasan ini saya akan menyajikan pengertian tentang berpikir ilmiah kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Dalam dunia akademik, berpikir ilmiah adalah suatu yang sangat-sangat diperlukan baik dalam bidang pemerintahan, bidang pendidikan, dan terlebih-lebih dalam bidang penelitian. Berpikir ilmiah adalah landasan dasar untuk menyimpulkan suatu pembahasan dan menjadikannya suatu kebenaran. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak mengerti mengenai cara berpikir ilmiah. Dan ironisnya, saudara yang terkasih, beranggapan bahwa berpikir ilmiah tidaklah penting, sehingga berpikir ilmiah kurang diterapkan dalam berbagai macam kasus yang harusnya dipakai atau dibahas, dipecahkan secara berpikir ilmiah. Nah, saudara yang terkasih, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu definisi dari berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah adalah merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Secara garis besar, berpikir dapat dibedakan menjadi berpikir alamiah atau non-ilmiah dan berpikir ilmiah. Nah, berpikir alamiah atau non-ilmiah ini adalah pola penalaran berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh lingkungan atau alam sekitarnya. Sedangkan berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan pola atau sarana tertentu secara konsisten atau teratur, saudara yang terkasih. Nah, selanjutnya, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, dan empiris artinya dibahas secara mendalam berdasarkan fakta-fakta atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara yang terkasih, ada beberapa pandangan yang saya ambil mengenai definisi dari berpikir ilmiah ini. Yang pertama itu menurut Salam, ya, yang dikatakan di situ dalam artikelnya bahwa ada dua pandangannya. Yang pertama itu berpikir ilmiah, dia berpendapat bahwa proses atau aktivitas manusia untuk menentukan atau menemukan atau mendapatkan suatu ilmu. Kedua pendapatnya berkata bahwa berpikir ilmiah itu adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Nah, pendapat yang kedua menurut Karjono berkata seperti ini. Berpikir ilmiah itu dia definisikan bahwa berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai dengan pembuktian-pembuktian. Nah, menurut Eman, dia berpendapat juga bahwa berpikir ilmiah itu merupakan berpikir dalam proses berpikir atau mengembangkan pikiran yang terus tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Nah, kita akan simpulkan dari beberapa definisi yang mereka sampaikan tadi. Maka saya akan simpulkan bahwa berpikir ilmiah dapat didefinisikan bahwa merupakan suatu pikiran atau pemikiran yang menggunakan dasar-dasar dan ilmu tertentu sehingga ide tersebut dapat diterima orang lain. Dalam berpikir ilmiah, seseorang harus memperhatikan dasar-dasarnya yang menyangkut apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Biasanya hal ini digunakan untuk mencari rumusan masalah dan mencari solusi atau kesimpulan dalam suatu kasus. Nah, saudara yang terkasih, saya akan memberikan pemahaman kepada kita atau dasar bahwa apa itu berpikir ilmiah
dan berpikir non ilmiah. Nah, berpikir ilmiah saudara adalah berpikir yang menyadarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia. Nah, sedangkan berpikir non ilmiah itu adalah berpikir non ilmiah itu intuisinya itu atau wahyunya itu mendasarkan kebenaran pada suatu pengetahuan, pada keyakinan semata. Kedua, berpikir ilmiah mendasarkan kebenaran yang berdasarkan kebenarannya dalam pola logis dan analitis suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non ilmiah adalah berpikir yang mendasarkan dalam wahyu, mendasarkan suatu kebenaran, suatu pengetahuan pada perasaan manusia. Nah, kita bisa membedakan mana berpikir ilmiah, mana berpikir non ilmiah. Ilmiah dapat dipertanggungjawabkan atau sudah diselidiki lebih detail, kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan non ilmiah disimpulkan atau dapat lebih tepatnya adalah suatu pewahyuan atau mendasarkan pengetahuannya atau kebenarannya itu melalui perasaan manusia, tanpa lebih kompleks lebih kompleks dalam pembahasannya. Tetapi dalam hal itu mereka langsung simpulkan. Nah, itu berpikir non ilmiah. Selanjutnya saudara yang terkasih, syarat berpikir ilmiah. Nah, tentu dengan kita mengetahui bagaimana perbedaan berpikir ilmiah dan berpikir non ilmiah, maka kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa berpikir ilmiah. Nah, dalam berpikir ilmiah saudara ada syaratnya, karena berpikir ilmiah ini lebih ketat dia daripada berpikir non ilmiah. Nah, syarat yang pertama jika kita melakukan atau mau berpikir ilmiah yang pertama ialah konsisten. Hal ini tidak boleh tidak saudara, harus konsisten. Mengapa? Karena jika konsisten tidak terjadi kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. Tidak terjadi ketambrakan antara pendapat ini atau sumber awal dengan sumber akhir, pendapat kasus yang dibahas dengan kesimpulan yang diambil. Nah, tidak terjadi kontradiksi, tetapi dapat kesatuannya saudara yang terkasih. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua itu ialah cocok dengan fakta-fakta empiris. Nah, maksudnya di sini bahwa sebab teori yang bagaimanapun konsistennya, jika tidak didukung oleh pengujian empiris, tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Itu maksudnya. Nah, syarat yang ketiga, bagaimana kita bisa berpikir ilmiah, ialah objektif. Nah, artinya di sini seorang ilmuwan dituntut untuk mampu berpikir objektif atau apa adanya. Tidak mengada-ngada atau mengarang-arang. No. Seorang yang berpikir objektif selalu menggunakan data yang benar dan harus berhati-hati terhadap data yang disediakan. Walaupun ada sumber, walaupun ada dasarnya, tetapi dasar itu pun perlu digali, perlu diteliti. Apakah ini benar-benar yang valid atau opini? Nah, itu yang perlu diperhatikan, itu syarat yang harus diperhatikan dalam berpikir ilmiah. Keempat saudara yang terkasih, bagaimana apa syarat berpikir ilmiah ialah rasio atau secara sederhana, dalam artinya masuk akal. Pendapat-pendapat yang dikemukakan wajib masuk akal. Maksudnya bahwa seorang yang berpikir ilmiah harus mampu menggunakan logika yang benar. Segala sesuatu harus ada sebab akibat. Misalnya, mengapa orang bisa marah? Tentu ada akibatnya. Ada yang mengganggu perasaannya atau yang tidak kurang dia senangi. Itu sebabnya, sehingga ada akibatnya. Artinya di sini ada rasio atau sesuatu yang masuk akal. Itu yang dimasukkan dengan rasio atau secara sederhana. Ketiga, itulah syarat-syaratnya. Selanjutnya syarat kelima ialah terbuka. Nah, artinya saudara, syarat ini adalah selalu siap mendapat masukan, baik merupakan pikiran, pandangan, pendapat, bahkan juga data informasi baru dari manapun asalnya atau sumbernya. Tidak segera menutup diri bahwa hanya pendapat narasumber yang benar, tetapi dia mampu menerima informasi baru. Artinya syarat berpikir ilmiah itu ialah terbuka. Nah, syarat terakhir saudara, bagaimana kita bisa berpikir ilmiah, ialah syaratnya solusi berorientasi pada kebenaran dan bukan pada
pada kalah menang dalam suatu perdebatan atau suatu kasus yang sedang dibahas. No, berpikir ilmiah selalu berorientasi pada kebenaran. Itu syaratnya, saudara. Ada 6 syarat berpikir ilmiah. Nah, orang yang berpikir ilmiah tidak akan terjebak atau terpengaruh oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Informasi atau pendapat atau pandangan bagi seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak segera diterimanya. Dia harus kritis, saudara. Mereka akan mencari tahu informasi tentang sumbernya, siapa yang membawa, kalau perlu diuji terlebih dahulu kebenarannya. Atas sikap ini, maka seseorang yang berpikir ilmiah dapat dikategorikan bahwa seseorang yang kritis dalam segala sesuatu data yang diterimanya, sehingga nanti apa yang dia kemukakan itu dapat dipercaya oleh banyak orang. Nah, itu dia, saudara, syarat berpikir ilmiah. Nah, sekarang kita melihat ciri-ciri berpikir ilmiah. Kita telah mengetahui apa syaratnya. Sekarang kita melihat ciri-cirinya. Artinya di sini berpikir ilmiah sudah ada. Nah, kita melihat apakah sesuai atau tidak. Nah, ciri-ciri yang pertama yang bisa kita lakukan dalam melihat berpikir ilmiah ialah pendapat atau tindakannya melalui penelitian. Bukan mimpi, saudara, bukan mimpi ya, tetapi melalui penelitian. Bukan berdasarkan apa yang saya rasakan, tetapi benar-benar diteliti dengan benar, diteliti dengan berbagai sumber, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber atau orang yang berpikir ilmiah dapat diterima oleh orang lain. Nah, itu ciri yang pertama, dapat sudah diteliti atau tindakannya melalui penelitian. Kedua, ciri-ciri berpikir ilmiah ialah pendapatnya sesuai dengan kebenaran. Ya, ini jelas. Kalau bukan sesuai dengan kebenaran, maka itu bukan berpikir ilmiah. Ketiga, terdapat data-data atau bukti dalam menentukan hasilnya. Ya, ini jelas sekali, saudara, bahwa ada data-data atau bukti dalam menentukan hasilnya. Tidak secara tiba-tiba, tetapi harus ada prosesnya. Nah, itu dia. Nah, terakhir, ciri-ciri yang terakhir dalam berpikir ilmiah ini adalah tidak didasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Seperti yang saya bilang tadi, bukan mimpi, tetapi benar-benar ada penelitian yang cukup mendalam untuk menemukan suatu kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai kebenaran. Bukan mimpi, bukan hanya sekedar pendapat belaka, tetapi ada penelitian yang cukup mendalam. Nah, dalam berpikir ilmiah ada beberapa sarana yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, saudara, ialah bahasa. Nah, bahasa sangat penting dalam berpikir ilmiah. Mengapa? Karena bahasa merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan, dan sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang menggunakan bahasa tertentu. Nah, bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalannya pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Nah, ini dia, saudara, adalah suatu alat komunikasi untuk menyampaikan jalannya pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Kalau nggak ada bahasa, bagaimana bisa berpikir ilmiah? Apalagi dalam komunitas, tidak mungkin. Nah, selanjutnya sarana kedua ialah logika dan sistematika. Artinya, saudara, sistematika di sini sebagai sarana berpikir deduktif, artinya jelas, spesifik, dan informatif, tidak menimbulkan konotasi emosional dan kuantitatif. Menurut satu pendapat yang saya temukan mengenai sistematika ini, menurut Jujun, dia berkata demikian: matematika adalah bahasa yang mengembangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Apa artinya itu, saudara? Bahwa berpikir ilmiah wajib memakai matematika, karena dengan matematika
kita bisa mengerti akarnya, dapat diperhitungkan, dan dapat diikuti oleh orang lain. Nah, itu dia. Selanjutnya, sarana terakhir ialah sistematika. Tadi matematika dan logika, sekarang sistematika. Nah, sistematika di sini ialah pengetahuan sarana berpikir induktif. Artinya dapat digunakan untuk menguji tingkat kualitas atau ketelitian dan menentukan hubungan kualitas antar faktor terkait. Itu fungsi daripada sistematika. Jadi saudara, sarananya 3. Yang pertama bahasa, matematika dan logika, dan terakhir sistematika. Sistematika juga dapat merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara mendapatkan data, menganalisis dan menyampaikan data, serta mendapat suatu kesimpulan yang sah secara ilmiah. Ya, selanjutnya saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa berpikir ilmiah? Tadi kita telah melihat syaratnya, ciri-cirinya, sarananya. Sekarang caranya supaya kita bisa berpikir ilmiah. Nah, pertama, supaya kita bisa berpikir ilmiah itu, pertama kita perlu perumusan masalah. Ini hal yang penting dan pertama. Mengapa? Karena perumusan masalah itu merupakan pernyataan mengenai objek empiris dan jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Jadi pertama-tama perumusan masalah. Keduanya itu adalah penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Artinya saudara, merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan masalah atau kasus yang sedang diangkat tadi. Nah, selanjutnya, cara yang ketiga dalam berpikir ilmiah ialah perumusan hipotesis tadi. Setelah kita menyusun, nah kita rumuskan lagi. Nah, ini berguna karena merupakan jawaban setara terhadap pernyataan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Nah, itu dia saudara. Dan keempat ialah cara berpikir supaya kita bisa berpikir ilmiah ialah pengujian hipotesis. Tadi setelah kita menyusun, kita merumuskan, sekarang pengujiannya. Karena bisa saja kita sudah menyusun, sudah merumuskan, tetapi dalam pengujiannya tidak sesuai dengan fakta. Nah, jadi perlu pengujian lagi supaya data yang disampaikan itu benar-benar valid, benar-benar dapat dijadikan suatu kebenaran, bahkan dijadikan sebagai pengetahuan. Nah, pengujian hipotesis ini merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis atau tidak. Seperti yang saya bilang tadi, bisa saja salah dari awal, tetapi kalau awal itu kurang kita, atau kita masih belum ketemu kesalahan, nah nanti pada akhirnya kalau kita sudah temukan atau lakukan pengujian, maka kelihatan di situ saudara. Nah, terakhir setelah kita melakukan pengujian, maka kita bisa menarik kesimpulan. Nah, ini bagian terakhir dalam berpikir ilmiah, atau supaya kita bisa melakukan berpikir ilmiah ini. Menarik kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis diterima atau ditolak kebenarannya. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan, yaitu kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta kebenarannya telah teruji secara empiris. Nah, itu dia saudara yang terkasih, 5
cara berpikir ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan menarik kesimpulan. Itu yang bagian terakhir. Nah, dalam hal ini saya simpulkan bahwa cara berpikir ilmiah ini adalah keseluruhan langkah ini harus ditempuh agar suatu penelaahan dapat disebut ilmiah. Hubungan antara langkah satu dengan langkah lain tidak terikat secara statis, melainkan bersifat dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata-mata mengandalkan penalaran, melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Langkah yang satu bukan saja merupakan landasan bagi langkah berikutnya, sekaligus juga merupakan landasan koreksi bagi langkah selanjutnya. Dengan jalan ini diharapkan pengetahuan yang dihasilkan konsisten dengan pengetahuan sebelumnya serta teruji kebenarannya secara empiris. Nah, itu dia kesimpulan dari cara berpikir ilmiah yang dapat saya simpulkan. Nah, dalam berpikir ilmiah juga saudara terdapat beberapa kesalahan ya, yang atau kemungkinan kesalahan ya, sehingga nanti dalam pengujian hipotesisnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, ada apa? Mengapa hal demikian terjadi? Pertama, itu karena kekeliruan contoh dramatisnya. Artinya berawal dari kecenderungan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan over generalisation, yaitu penggunaan 1-2 kasus yang mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Seringkali kesimpulan itu merujuk pada pengalaman pribadi seseorang. Nah, ini dia saudara, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikir ilmiah. Seringkali mereka jadikan pengalaman pribadi sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Nah, itu dapat menjadi kesalahan dalam berpikir ilmiah. Selanjutnya itu saudara, ialah kekeliruan mengenai retrospektif. Nah, artinya saudara, kekeliruan ini sering terjadi juga dalam berpikir ilmiah, dikarenakan kebiasaan masyarakat yang menganggap masalah sosial yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang. Cara berpikir ini selalu mengacu pada kembali ke belakang atau historis, atau secara jelasnya disebut sebagai upaya kembali pada sesuatu yang seakan-akan sudah ditemukan atau ditentukan dalam sejarah masa lalu. Artinya dalam bahasa Inggris susah move on ya, dalam pengalaman-pengalaman. Dia pikir pengalamannya atau keberhasilan masa lalu dapat dijadikan keberhasilan pada sekarang, pada masa ini. Nah, itu kesalahan berpikir yang dilakukan banyak orang, sehingga pada pengujian hipotesisnya tidak memberikan hasil yang maksimal atau hasil yang diharapkan. Nah, ketiga saudara, kesalahan berikutnya itu sesudah itu. Nah, dalam hal ini ada yang namanya sesudah itu, karena itu, oleh sebab itu. Nah, dalam kerangka ini seringkali menjadi permasalahan. Nah, mengapa? Tentu itu pertanyaan kita ya. Mengapa? Nah, bila ada peristiwa yang terjadi dalam urutan temporal, maka dapat dinyatakan bahwa yang pertama adalah sebab jelas dari yang kedua. Inti dari kesalahan berpikir ini ketika seseorang berargumentasi dengan menghubungkan suatu atau sesuatu yang tidak berhubungan. Nah, dia bilang kan sesudah itu. Nah, belum tentu sesudah itu relevan dengan apa pokok pembahasan yang sedang dibahas dalam berpikir ilmiah ini. Nah, itu menjadi masalah kalau tidak sesuai dengan konteks pembahasan. Selanjutnya itu, kesalahan seterusnya itu ialah kesalahan kontrenes.
Nah, ini adalah kesalahan yang menimbulkan masalah dalam pengujian nanti. Nah, artinya kesalahan berpikir yang muncul karena kita mengkonkretkan sesuatu yang sebenarnya adalah abstrak, atau dapat dikatakan sebagai menganggap real sesuatu yang sebetulnya hanya ada dalam pikiran kita. Maksudnya gini, sebenarnya kita setelah melakukan penelitian atau dalam berpikir ilmiah, nah seringkali kita menggunakan apa yang ada dalam konsep kita terlebih dahulu. Nah, memang itu tidak salah, tetapi seringkali itu membawa kita kepada kesalahan. Mengapa? Karena konsep kita dengan pembahasan yang sedang kita bahas ini kadang-kala tidak konsisten dia. Jadi ketika kita melakukan penelitian atau melakukannya dengan penelitian ilmiah atau berpikir ilmiah, nah itu menimbulkan kesalahan sehingga nanti pada pengujian hipotesisnya tidak memberikan kesimpulan yang maksimal atau yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga itu dapat menjadi kesalahan bagi kita yang melakukan berpikir ilmiah. Nah, berikutnya itu kelima, itu kekeliruannya ialah kekeliruan tentang konkret yang salah tempat. Nah, ini sering terjadi saudara. Kalau saudara lihat dalam contoh-contoh, maka itu sering terjadi. Ini adalah berargumen dengan menggunakan otoritas, walaupun otoritas itu tidak relevan atau ambigu. Berargumentasi dengan menggunakan otoritas seseorang yang belum tentu benar atau berhubungan demi membela kepentingannya. Dalam hal ini kebenaran argumentasinya. Nah, seperti ini saya berikan contoh. Seseorang yang sudah punya jabatan, contohnya dia dalam pemerintahan, lalu dia ikut bergabung dalam kelompok berpikir ilmiah. Nah, karena dia mempunyai jabatan tertinggi atau terhormat dalam pemerintahan, ketika dia masuk dalam kelompok berpikir ilmiah, nah dia membawakan wibawanya dari pemerintahan itu untuk mengontrol atau mengambil alih kelompok berpikir ilmiah, akhirnya menimbulkan kesalahan. Nah, di sini dia menggunakan jabatannya atau wibawanya untuk mengontrol sesuatu hal yang tidak atau yang bukan tanggung jawabnya. Nah, ini kesalahan fatal saudara. Ini kekeliruan konkret yang salah tempat. Ini jelas ini salah, karena ini menimbulkan masalah nanti ketika ada sampai pada pengujian hipotesisnya. Nah, kesalahan berpikir yang keenam saudara ialah kekeliruan komposis. Nah, kekeliruan komposis ini saudara merupakan kekeliruan dalam dugaan bahwa terapi yang berhasil untuk satu orang pasti juga berhasil untuk semua orang. Ini salah saudara yang terkasih. Nah, berikutnya itu penalaran melingkar. Artinya penalaran melingkar ini adalah berpikir yang berputar-putar menggunakan kesimpulan untuk mendukung asumsi yang digunakan untuk mendukung asumsi semula. Artinya dia mempunyai argumentasi, lalu dia mencari alasan untuk mendukung argumentasi ini. Yang jelas argumentasi ini sebenarnya kurang tepat atau salah, tetapi dia mencari asumsi alasan supaya mendukung kesalahan yang dilakukan. Nah, itu dalam berpikir ilmu suatu kesalahan atau kekeliruan. Selanjutnya kekeliruan hitam putih. Artinya di sini saudara, kekeliruan hitam putih itu merupakan inti dari kesalahan berpikir ini ketika seseorang melakukan penelitian atau berargumentasi berdasarkan dua alternatif. Artinya dia memecahkan masalah, tetapi dia gunakan dua alternatif. Kalau bukan B maka A, kalau bukan A maka B. Nah, dalam penelitian ilmiah ini kurang tepat saudara, karena ini suatu teka-teki, berarti bukan suatu kebenaran yang sudah pasti dapat dijadikan sesuatu kebenaran. Nah, ini kesalahan. Ini suatu hal yang kurang diterima oleh berpikir ilmiah. Selanjutnya saudara ialah argumentasi miserial.
Nah, argumentasi Niceria ini adalah kesalahan berpikir karena menarik kesimpulan dengan berdasarkan rasa kasihan. Nah, seperti ini. Di dalam salah satu kasus, orang dapat dapat melakukan menyelesaikan masalah karena ada rasa kasihan. Udah kasihan dia, sudah seperti ini kan kira-kira. Nah, itu kesalahan dalam berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah tidaklah seperti itu, tetapi apa adanya secara terbuka. Tidak boleh melakukan hal demikian, karena kalau demikian maka bukanlah berpikir ilmiah, maka kebenaran yang dibutuhkan tidaklah kebenaran. Nah, selanjutnya ialah kekeliruan istilah paruh tangan yang belum diganggu. Nah, ini merupakan kesalahan berpikir karena orang yang mengambil kesimpulan tidak melakukan sesuatu apapun selain menghubungkan dua ide dengan ide tiga. Dalam kesimpulannya, orang yang mengambil ide mengklaim bahwa telah menghubungkan satu sama lain. Artinya dia hanya mengambil ide orang lain lalu dia simpulkan. Nah, ini sebenarnya bukan berpikir ilmiah, dia hanya menggabungkan ide orang lain. Nggak ada idenya, nggak ada penelitian yang dia lakukannya, hanya menggabungkan ide atau penelitian orang lain. Nah, di sini berpikir ilmiah ini sudah dikategorikan bahwa ini suatu kesalahan dalam berpikir ilmiah. Bukan seperti itu. Tetapi kalau Anda mengambil ide orang lain, kasih juga idemu untuk mendapatkan suatu kebenaran yang valid dan menjadikannya sebagai kebenaran. Nah, terakhir saudara, kesalahan yang terakhir ialah kekeliruan determinasi paranoid. Nah, ini sering terjadi dalam pembahasan-pembahasan yang telah terjadi. Pada umumnya istilah paranoid kita kenal dalam disiplin ilmu psikologi, yang suatu kondisi kejiwaan seseorang yang merasakan rasa takut yang berlebihan tanpa alasan yang patut dibenarkan. Nah, mengapa ini menjadi kesalahan dalam berpikir ilmiah? Biasanya kasus ini kita temukan pada orang yang trauma atau memakai sabu-sabu. Tetapi dalam kesempatan ini kita membahas paranoid yang timbul karena kesalahan berpikir. Nah, yakni adanya rasa takut yang berlebihan karena tekanan kebohongannya. Nah, artinya saudara, dalam berpikir ilmiah tidak boleh ada yang disembunyikan, apa adanya, transparan, terbuka, sehingga tidak menjadi kesalahan. Tetapi kalau kita gunakan seperti paranoid, ada ketakutan dalam mengambil suatu kesimpulan, nah itu suatu kesalahan dalam berpikir ilmiah. Nah, seterusnya saudara terkasih, setelah kita menemukan kesalahan-kesalahan ini, nah maka kita ambil manfaatnya dalam berpikir ilmiah. Apa manfaat dalam berpikir ilmiah? Manfaatnya yang pertama ialah seseorang yang berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Itu manfaatnya, saudara. Kedua, orang yang berpikir ilmiah, pendapatnya akan dapat dipercaya dan diterima oleh orang lain. Ketiga, orang yang berpikir ilmiah dapat memecahkan masalah tidak dengan emosi, tetapi dengan hati nurani, saudara, dengan penelitian yang cukup mendalam, dengan empiris dan logis. Jadi dalam hal ini saya mau simpulkan atau saya mau tarik kaitannya berpikir ilmiah dengan teologi. Nah, ini menarik saudara yang terkasih, apa kaitannya berpikir ilmiah dengan teologis ya? Ini menarik sekali. Oke, sebelum kita mencari kaitan berpikir ilmiah dan dengan teologi, maka kita harus terlebih dahulu mengulang kembali apa pengertian berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah dan teologi itu adalah sesuatu yang berbeda. Cara berpikir ilmiah itu sesuatu hal yang masuk akal, logis dan empiris, dan dilakukan dengan penelitian yang cukup mendalam. Nah, cara menemukan kaitan berpikir ilmiah dengan teologi ialah dengan melihat kasus per kasus, saudara yang terkasih.
Nah, berpikir ilmiah dengan teologi adalah kedua hal yang berbeda. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis masuk akal, empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, tentang ajaran Allah, tentang karya Allah. Jadi kedua hal ini adalah kedua hal yang berbeda, saudara yang terkasih. Jadi bagaimana kita bisa mengambil kaitannya atau mengambil garis benang merahnya cara berpikir teologis dengan berpikir ilmiah atau teologi dengan berpikir ilmiah? Pertama-tama kita harus mengambil kesimpulannya atau kaitannya dengan melihat kasus per kasus. Saya berikan contoh. Yesus pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Dalam berpikir ilmiah ini dapat diterima. Mengapa? Karena ini diterima oleh berpikir ilmiah karena fakta ini dapat dipertanggungjawabkan. Datanya dapat dilihat dari Alkitab sendiri dan sejarah. Jadi datanya dapat dilihat dari sumber-sumber yang memang dapat ditemukan. Jadi dalam Alkitab, dalam sejarah, dan kalau kita melihat dari buku-buku kuno yang lain menjelaskan bahwa Yesus pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Jadi ini diterima oleh berpikir ilmiah. Kasus yang lain yang tidak bisa diterima berpikir ilmiah ialah tentang kisah penciptaan dalam Alkitab. Ini tidak bisa diterima oleh pikiran ilmiah, karya logis. Karena ini sulit secara logis, hanya melalui iman. Nah, dalam hal ini, kalau kita melihat kisah penciptaan dalam Alkitab, ini sulit diterima secara logis, secara logika sulit. Kenapa? Karena datanya hanya berada dalam Alkitab. Terus data dari Alkitab kalau kita melihat tidak dipertunjukkan untuk sejarah, tetapi untuk diimani. Nah, dalam hal ini berpikir ilmiah sulit menerima hal-hal yang abu-abu seperti ini. Abu-abu. Tetapi dalam teologi ini kalau tidak bisa diterima secara logika, maka harus diterima secara iman. Nah, ini perbedaannya, saudara. Di dalam logika atau berpikir ilmiah tidak bisa diterima hal demikian. Tidak bisa, tetapi di dalam teologi ini dapat diterima karena iman. Selanjutnya, contoh berikutnya yang tidak bisa diterima oleh berpikir ilmiah ialah dalam wahyu dalam Alkitab. Wahyu dalam Alkitab sulit diterima oleh berpikir ilmiah karena sesuatu hal yang masih belum terjadi. Nah, berpikir ilmiah, kalau kisah di dalam wahyu itu atau teks dalam wahyu itu sulit diterima oleh berpikir ilmiah. Karena kenapa? Karena sesuatu hal yang masih belum terjadi. Ini suatu pewahyuan. Nah, ini sulit untuk diterima oleh berpikir ilmiah. Itu kaitan dari berpikir ilmiah dan teologi. Jadi dalam hal ini saya akan mengambil satu kesimpulan untuk mengakhirinya, saudara, bahwa berpikir ilmiah adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan suatu kasus secara ilmu pengetahuan atau berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan atau menggunakan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Kesimpulan kedua ialah berpikir ilmiah bertujuan untuk memperoleh data atau fakta yang benar-benar akurat. Ketiga, dikatakan berpikir ilmiah apabila mengikuti langkah-langkah atau prosedur dari metode ilmiah itu sendiri. Atau seseorang dikatakan berpikir ilmiah apabila telah melakukan observasi yang mendasarinya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi saudara, saya sarankan ketika Anda mau berpikir ilmiah atau mau mencoba berpikir ilmiah, ialah bahwa seseorang perlu menggunakan pikirannya untuk membedakan mana yang dimaksudkan kegiatan berpikir ilmiah
dan berpikir non ilmiah. Jadi saudara pahami lebih awal dulu ciri-ciri perbedaannya, sehingga ketika kita mau melakukan berpikir ilmiah, kita langsung dapat bisa mengerti dalam prakteknya. Jadi itu aja presentasi hari ini saudara. Semoga teman-teman terberkati, dan saya percaya bahwa penjelasan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video berikutnya.